Saya ingin bertemu dengan Pak Garcia. Ini penting, kataku ke resepsionis. Dia melihatku bingung dan berkata, "Maaf, namun tidak ada seorang pun dengan nama itu yang kerja di sini." Apa? Tapi dia direktur perusahaan. Resepsionis menatap bingung padaku, lalu dengan tegas berkata, "Saya minta maaf, tapi tak seorang pun dengan nama itu kerja di sini. Mungkin Anda salah gedung." "Baiklah, jika dia tak mau membantuku, maka akan kutemukan dia sendiri." "Nona, tunggu. Anda tak diperbolehkan ke sana." Sayangnya, aku belum begitu jauh saat dua penjaga segera datang dan menarikku keluar. Saat berusaha melepaskan diri, aku berteriak, "Ini konyol. Aku ini pacar direkturmu." Tiba-tiba, seorang pria bertampang pintar muncul di depanku dan dengan tenang berkata, "Nyonya, apa Anda mencari Austin Garcia?" "Ya," aku mengangguk. Pria itu menghela nafas, lalu melanjutkan, "Austin memang kerja di sini, tapi saya memecatnya beberapa bulan lalu. Saya tak ada tempat untuk orang dengan sikap malas dan tak peduli di perusahaan saya." Aku menatap pria itu dengan mulut ternganga. Oh tidak, jadi dia itu direkturnya, bukan Austin. Jadi, pacarku sudah membohongiku sejak awal. Saat para penjaga menuntutku keluar gedung, kulihat orang-orang melongo padaku. Dan tak sengaja ku dengar salah satu dari mereka berkata, "Ya Tuhan, cewek lugu lainnya yang tertipu." Ini tak mungkin terjadi padaku. Austin itu pacarku yang tampan, kaya, dan sangat sukses. Pasti ada kesalahan. Dia tak mungkin menipuku. Ya kan? Aku sedang tunjukkan ke Sarah, teman kontrakanku, tas karya desainer yang dibelikan Austin untukku. Ketika Austin masuk ke ruangan dan rebahan di sofa. "Oke, jadi ada apa dengan tampangnya yang murung?" "Sayang, ini cuma karena perusahaanku sedang ada proyek besar. Aku sudah menginvestasikan $100.000 dengan perkiraan untung 5 kali lipat pada akhir tahun." Wow, sungguh proyek yang besar sekali. Aku merasa sangat bangga punya pacar yang sempurna. Tapi kemudian dia pelankan suaranya. "Ya, tapi sepertinya akan kubatalkan." Mataku terbelalak dan bertanya, "Kenapa? Ada apa?" "Aku harus berkontribusi $50.000 lagi di akhir pekan ini. Tapi aku masih kekurangan 10.000. Aku berseru, "Aku bisa bantu?" Dia menggelengkan kepala. "Sayang, aku tak berharap kau lakukan itu. Lagi pula, di mana akan kau dapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Aku akan meminjam ke temanku atau semacamnya. Apa kau tak percaya pacarmu bisa melakukannya?" Aku mengedip padanya. Dia mencium keningku lalu dengan senyum lebar di wajahnya, dia bilang padaku aku pacar terbaik yang pernah ada. Setelah kuhitung tabungan dan pinjaman mahasiswa milikku, aku masih kurang beberapa ribu dolar. Jadi, kukatakan ke beberapa temanku kalau orang tuaku mengalami kecelakaan, dan aku mendesak butuh uang untuk membayar semua biaya rumah sakit mereka. Aku tahu bohong itu tak baik, tapi akan segera kubayar mereka. Jadi itu tak masalah, ya kan? Tapi seminggu kemudian setelah kuberikan uang ke Austin, dia datang ke rumah dengan tampang benar-benar kacau. Dia bilang padaku dia menemui masalah yang tak terduga dan sekarang dia butuh $15.000 lagi. Kalau tidak ada, dia akan kehilangan semuanya. Aku ingin membantunya, tapi aku sudah tak punya siapapun untuk kupinjam uangnya. Kukira dia akan pengertian, tapi sebaliknya dia hanya berkata, "Kau bisa pinjam uang dari rentenir, lalu dalam sebulan kita bisa lunasi." Aku memandangnya bingung dan bertanya, "Kenapa tak dia saja yang meminjam sendiri?" Dibelainya rambutku dan dengan suara menenangkan berkata, "Aku mau andai aku bisa, Hana, tapi kau kan mahasiswa, jadi tingkat suku bungamu akan lebih rendah dariku." Itu masuk akal. Apalagi toh kami akan bersama selamanya. Jadi apa bedanya siapa yang mengambil pinjaman? Jadi di hari yang sama, ku pinjam kekurangan uang dari rentenir dan menyerahkan ke Austin. "Hana!" Sebuah teriakan yang mengejutkanku dari lamunan. "Hana, kembalikan uangku. Aku butuh segera." Temanku Rachel melotot padaku. Aku merasa kebingungan sekali sembari berseru, "Segera, beberapa hari lagi aku janji." Dia memutar matanya padaku. "Ya, terserah. Kukira kau punya pacar kaya, ya kan? Kenapa tak kau minta saja dia membantumu?" Aku memaksakan senyuman dan berkali-kali memberitahunya aku akan segera membayarnya. Ini sangat memalukan, dan sekarang temanku membenciku. Ini semua karena kesalahan si brengsek Austin. Nyatanya, segera setelah kuberikan uang itu padanya,
Ya, dia menghilang. Akun online-nya, nomornya, semuanya menghilang. Aku bahkan tahu kalau rumah yang dia klaim sebagai miliknya sebenarnya hanya persewaan Airbnb. Oh, dan tas karya desainer yang dibelikannya palsu. Keesokan harinya aku berjalan menuju perkuliahanku saat ku dengar dua cewek saling bicara. Hana berhutang banyak uang ke orang-orang tapi tak mau bayar. Bukankah dia selalu membual kalau punya pacar kaya? Aku menundukkan kepala dan bergegas melewati mereka. Ini sangat memalukan. Aku harus cari cara untuk temukan si brengsek Austin itu dan membuatnya mengembalikan uangku. Oh, siapa itu? Mungkin itu Austin dengan penjelasan yang sangat masuk akal untuk semuanya. Aku lari ke pintu dan membukanya. Oh, cuma seorang cewek asing. Di mana Austin? Bilang padanya untuk keluar sekarang. Dia membentak. Dan kamu siapa? Korbannya. Dia menipuku untuk memberinya semua tabunganku. Dia mendorongku dan merangsek masuk ke dalam. Austin, berhentilah sembunyi dariku dan keluar. Aku menarik lengan cewek ini dan bertanya, tunggu dulu, dia juga menipumu? Dia membelalakkan mata padaku. Ya ampun, Austin benar-benar penipu yang ulung. Setelahnya kami duduk dan dia menjelaskan semuanya. Ternyata panggilannya Lia dan Austin menipunya sebesar $50.000. Ya Tuhan, itu uang yang sangat banyak. Austin benar-benar brengsek. Tiba-tiba teman kontrakanku Sarah dan pacarnya Weston masuk. Hei, lihat. Aku memenangkan Tales of Suspense Vol 39 di taruhan balap kuda kapan hari. Kau tahu, ini sangat langka. Weston sangat bersemangat menunjukkan Sarah komik barunya yang berharga. Sementara aku terpaksa tersenyum ke mereka berdua. Lalu dengan cepat menarik Lia ke atas ke kamarku. Tak mungkin aku mau Sarah tahu kalau aku telah ditipu. Memasuki kamarku, Lia tiba-tiba berkata, Hei, kau ingin uangmu kembali? Aku mengangguk. Tentu saja, tapi sekarang aku bahkan tak tahu di mana dia. Dia tersenyum licik saat memberitahuku kalau Austin sangat suka Marvel Universe dan komik western itu bisa dipakai untuk memancingnya. Jadi kami turun ke bawah, menunggu Sarah pergi ke ruangan lainnya, lalu meminta tolong pada Weston. Awalnya dia menolak, tapi kemudian kami tawarkan untuk membagi uangnya jadi 3. Akhirnya Weston setuju dan berkata, permainan dimulai. Sebagai permulaan, Weston mempostingnya ke marketplace buku komik setengah harga dari harga aslinya. Cuma $150.000. Tak mengherankan, tak lama kemudian Austin si ular itu menyelinap masuk ke pesannya. Bagus sekali. Kami tiba di titik pertemuan lebih awal dan sembunyi di balik semak-semak. 30 menit kemudian, dan Austin masih belum muncul, dan lenganku sudah mati rasa. Aduh, aku berbisik ke Lea. Apa menurutmu rencana kita bocor? Dia mencengkram bahuku dan menyuruhku diam. Austin sudah datang. Butuh waktu lama sekali untuknya memeriksa buku itu, sangat teliti. Saat mereka selesai transaksi, aku lompat keluar dari semak-semak dan berteriak. Austin, di situ kau rupanya. Mana uangku? Matanya membelalak ketakutan dan dengan cepat dia berusaha untuk kabur. Tapi Lia melompat keluar di depannya. Dia mencibir lalu menggulung lengan bajunya, melangkah menuju ke arahnya. Tak ada tempat untukmu lari, bajingan. Austin ketakutan lalu melangkah mundur. Kemudian aku lari ke belakangnya dan merebut komik dari tangannya. Girls, dengar, aku... Dia berubah pucat dan langsung berbalik dan segera pergi. Dia bahkan kehilangan sebelah sepatunya di jalan, tapi tak berani berhenti untuk mengambilnya. Itu sangat lucu melihatnya tertati-tati. Terima kasih banyak, Lia. Rasanya puas sekali bisa balas dendam. Kapan saja. Kami saling mendentingkan gelas kami. Kekuatan perempuan. Kepalaku terasa sakit sekali. Di mana Lia? Kurasa dia sudah pulang. Aku mendekati lemariku. Di mana tas ransel yang berisi uang di dalamnya? Dengan panik aku mengobrak-abrik kamarku untuk mencarinya. Apa mungkin? Aku menelpon Lia, tapi tak ada jawaban. Itu dia. Lia dan Austin pasti sama saja. Kenapa aku harus jadi orang bodoh yang mudah tertipu? Ada suara gedoran keras di pintu, jadi aku membukanya. 2 orang berbadan besar berdiri di sana. Hei cantik, bayar kami segera. Awas kalau tidak.
Kemudian mereka pergi. Aku sangat panik, tak tahu harus berbuat apa. Menemukan Lia dan Austin? Sia-sia. Aku tahu itu. Jadi aku mulai bekerja seperti orang gila. Ku antar koran dan susu di pagi hari, lalu jadi pelayan hampir tiap malam. Aku sangat kelelahan, tapi aku harus cari cara untuk bayar hutangku sebelum aku tenggelam di dalamnya. Kemudian Sarah turun ke bawah, menemukan aku tertidur di atas roti bakarku. Dengan lembut dia menggoyangkanku bangun, lalu memberitahuku dia punya posisi magang untukku di rumah sakit pamannya. Yeay, terima kasih Sarah, kau yang terbaik. Hari pertama pekerjaan baruku berjalan lancar, jadi aku memutuskan menghadiahi diriku sendiri dengan bagel dan coklat panas di kantin. Itulah saat aku berpapasan tepat dengannya. Lia! Dia juga melihatku, lalu lari. Tapi aku mengejarnya sampai jalan buntu. Mana uangku? Aku tak bermaksud melakukan itu. Aku minta maaf. Dia menangis terseduh. Kemudian dia cerita padaku kalau malam di mana kami merayakan, dia menerima kabar buruk. Kakaknya kecelakaan dan butuh operasi darurat. Panik, diambilnya uang itu untuk biaya rumah sakit. Apa kau menipuku? Ini 100% benar. Dia menyeka air matanya. Mungkin aku sedikit merasa kasihan padanya, tapi tidak. Apa yang dia lakukan itu tak keren. Lagi pula, bisa saja dia membohongiku. Maksudku, aku juga memakai alasan keluargaku sakit untuk meminjam uang dari temanku. Jadi, kuseret dia ke resepsionis untuk memeriksa. Ternyata dia mengatakan yang sebenarnya. Kakaknya sedang koma dan biayanya jelas sangat mahal. Apa yang dia lakukan itu buruk, tapi dia satu-satunya yang kakaknya punya. Jadi kurasa aku cukup paham kenapa dia lakukan itu. Jadi, sepertinya aku harus terus kerja keras untuk sekarang ini. Akhir pekan itu aku hendak berangkat kerja. Saat kubuka pintu mendapati tukang tagih itu datang lagi. Mereka merangsek masuk melewatiku dan mulai mengambil barang-barang berharga. Ku teriaki mereka agar berhenti dan bahwa aku akan segera berikan uang mereka. Tapi mereka tak mau dengar. Kemudian dia mengambil laptop Sarah. Oh tidak. Tepat pada saat itu, Lia muncul dan menyuruh mereka untuk berhenti saat itu juga. Kemudian dia lanjut membayar mereka sejumlah yang kuhutang. Hah? Apa? Bagaimana dia bisa punya uang? Nah, ternyata kakak Lia terbangun dari komanya. Mereka berbincang dan mengetahui bahwa penelitian khususnya baru saja menangkan hadiah pertama di kompetisi nasional. Jadi, kakaknya memberinya uang hadiah itu dan menyuruhnya membayar hutangku. Aku senang sekali. Sampai aku memeluknya dan terus mengatakan terima kasih. Sekarang aku bebas hutang. Phew. Akhirnya aku bisa bayar hutang ke temanku dan lupakan semua ini. Hah? Apa itu tadi? Kami berdua melihat keluar. Bukankah itu Austin? Tapi kenapa tampak sangat kelelahan? Oh, ternyata ada 5 gadis berwajah marah sedang mengejarnya. Kulihat ke arah Lia. Lalu kami berdua tertawa terbahak-bahak. Dan itulah kawan yang namanya Karma.